Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Melody Damayanti dengan NIM 2022011020 akan menjelaskan mengenai identifikasi perilaku organisasional PT Telkom Indonesia. Sedikit kita bahas mengenai Telkom Indonesia. Jadi PT Telkom Indonesia Tbk ini adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang teknologi informasi dan juga komunikasi. Lalu, Telkom Indonesia ini mempunyai kantor pusat resmi yang berada di Bandung, dan kantor pusat operasionalnya ada di Jakarta. Nah, hingga akhir tahun 2022, Telkom Indonesia ini sudah memiliki 387 gerai Plaza Telkom yang terbesar di seluruh Indonesia untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Kita mulai dari struktur organisasi dari PT Telkom itu sendiri. Yang pertama diawali dengan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris sendiri di sini seperti komisaris utama dan juga komisaris independen. Beliau berfungsi untuk mengawasi kinerja direksi dan memberikan nasihat, serta memastikan bahwa perusahaan sudah beroperasi sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku. Yang kedua, dilanjut dengan direksi. Direksi ini seperti direktur utama, lalu ada direktur keuangan, juga direktur konsumer, dan lain-lain. Direksi ini berfungsi untuk memimpin dan mengelola seluruh fungsi strategis perusahaan. Jadi kalau si Dewan Komisaris ini hanya mengawasi kerjanya direksi, nah direksi ini yang melakukan tugas-tugasnya. Di bawahnya direksi ada juga divisi regional. Nah, di bawah divisi regional ada unit bisnis. Unit bisnis ini seperti Telkom Customer Service, lalu ada divisi Enterprise dan juga divisi Business Service. Unit bisnis ini berfokus pada segmen pasar ataupun produk tertentu dan mengelola layanan serta pengembangan produk sesuai target pasar. Lalu di bawah unit bisnis ini masih ada divisi atau departemen. Divisi atau departemen ini contohnya seperti divisi multimedia, lalu ada divisi informasi, lalu ada divisi konsumen, dan lain-lain. Divisi ini berfungsi untuk melaksanakan fungsi operasional spesifik seperti pengelolaan jaringan akses dan juga multimedia sistem informasi, konsultasi, dan juga layanan CDMA Flexi. Yang keenam, dibawahi dengan manajer dan juga asisten manajer seperti general manager, lalu ada manajer operation, lalu juga ada manajer outsourcing. Ya, ini berfungsi untuk mengelola operasional harian dan juga supervisi tim sekaligus pelaksanaan kebijakan dan sekaligus pelaksanaan kebijakan di tingkat area ataupun fungsi tertentu. Jadi struktur organisasinya diawali dengan Dewan Komisaris, yang kedua ada direksi, yang ketiga divisi regional, yang keempat unit bisnis, yang kelima divisi ataupun departemen, yang keenam manajer. Lalu ada budaya organisasi apa sih di PT Telkom itu sendiri? Jadi PT Telkom ini mengembangkan budaya berbasis nilai-nilai akhlak. Akhlak ini terdiri dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaborasi. Amanah di sini tuh artinya maksudnya kepercayaan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dengan integritas yang tinggi. Nah, kalau kompeten itu tuh artinya memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai serta terus mengembangkan diri. Yang ketiga itu harmonis. Harmonis di sini dimaksudkan untuk membangun hubungan yang baik, lalu juga saling menghargai dan juga saling menjaga kerukunan antar sesama. Kalau loyal, kesetiaan kepada perusahaan dan negara, serta komitmen dalam menjalankan tugas. Lalu ada adaptif, yaitu kemampuan beradaptasi dengan perubahan dan juga tantangan lingkungan kerja. Yang terakhir ada kolaboratif, yaitu kerjasama yang efektif antar individu ataupun unit untuk mencapai tujuan bersama. Lalu kira-kira teori apa saja yang selaras dengan si PT Telkom ini sendiri? Menurut saya ada dua. Yang pertama ada teori kontingensi. Nah, teori kontingensi ini menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan itu bergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan juga si pemimpin itu sendiri dalam suatu situasi yang harus dihadapi. Nah, pada PT Telkom ini sendiri, itu tuh struktur divisional Telkom ini
memungkinkan adaptasi cepat terhadap dinamika pasar telekomunikasi yang berbeda tiap wilayah. Makanya tadi di akhlak ini ada yang adaptif, yaitu kemampuan beradaptasi dengan perubahan dan juga tantangan lingkungan yang terus berubah. Yang kedua, itu ada teori budaya organisasi Edgar Schein, yaitu berfokus pada tiga tingkatan budaya yang saling berhubungan, yaitu artefak, nilai-nilai yang dianut, dan juga asumsi pasar. Nah, pada PT Telkom Indonesia ini, nilai akhlak itu membentuk si basic assumption ataupun perilaku karyawannya melalui evaluasi budaya rutin dan juga role modeling direksi. Gitu. Selanjutnya ada rekomendasi strategi dan juga strategi pengelolaan karyawan. Kita mulai dari rekomendasi strategi. Menurut saya, PT Telkom bisa menerapkan strategi yang pertama itu transformasi budaya kolaboratif, yaitu PT Telkom itu bisa membentuk cross-functional team untuk proyek inovasi digital dan memperkuat internal communication platform untuk berbagi best practice antar divisi. Yang kedua, PT Telkom itu bisa menerapkan penguatan digital literasi, di mana PT Telkom ini bisa mengembangkan program pelatihan AI dan cloud computing berkelanjutan untuk menyiapkan SDM menghadapi disrupsi teknologi. Kalau strategi pengelolaan karyawan, jadi PT Telkom Indonesia ini menerapkan strategi yang terintegrasi seperti pengembangan SDM, yaitu program sertifikasi, pelatihan berbasis DNA. DNA di sini itu dimaksudkan untuk device, network, dan juga application, dan juga global talent development. Lalu juga ada tantangan internal organisasi. Menurut saya, ada beberapa tantangan internal dalam organisasi yang ada di PT Telkom Indonesia. Yang pertama seperti transformasi digital. Jadi, PT Telkom ini harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan juga digitalisasi, termasuk integrasi layanan digital baru dan juga otomatisasi proses bisnis. Nah, dan pengembangan ekosistem digital. Yang kedua, budaya kerja dan kolaborasi. PT Telkom ini perlu meningkatkan budaya kolaboratif lintas divisi agar inovasi ini terus berjalan dan juga percepatan layanan berjalan optimal. Yang ketiga ada pengelolaan SDM, di mana tantangan dalam meningkatkan kompetensi SDM ini terutama dalam menghadapi disrupsi digital dan juga kebutuhan talenta digital. Yang keempat, ada pengelolaan anak perusahaan. Jadi kompleksitas koordinasi dan sinergi antar perusahaan itu perlu dan juga sangat penting dan unit bisnis yang beragam. Ada gaya kepemimpinan yang dianut atau yang diterapkan dalam si PT Telkom itu sendiri. Yang pertama ada restrukturisasi organisasi, yaitu Telkom ini secara bergantian atau secara berkala melakukan restrukturisasi untuk menyesuaikan dengan strategi bisnis digital. Misalnya pembentukan unit digital baru ataupun penggabungan divisi. Yang kedua ada pergantian direksi. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi pergantian posisi direktur utama dan juga beberapa direktur lain sebagai bagian dari penyegaran ataupun refresh manajemen dan juga penyesuaian arah strategis. Yang ketiga ada transformasi budaya akhlak seperti yang sudah dibahas, yaitu PT Telkom ini mengimplementasi nilai-nilai akhlak sebagai budaya kerja di seluruh BUMN termasuk Telkom untuk memperkuat integritas, kolaborasi, dan juga adaptasi. Masuk ke analisis teori dari gaya kepemimpinan itu. Yang pertama, ada transformasional, di mana direksi Telkom ini menginspirasi karyawan untuk berinovasi, beradaptasi dengan perubahan, dan juga bekerja sama lintas fungsi. Jadi, si direksi Telkom ini bisa bekerja secara adaptif dengan berbagai divisi yang ada. Ini terlihat dari program transformasi digital, pelatihan SDM, dan juga penguatan budaya akhlak. Yang kedua, ada transaksional. Jadi penerapan sistem reward dan punishment ini berbasis kinerja, serta penetapan target yang jelas untuk setiap unitnya. Yang ketiga, situasional. Jadi manajemen ini menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi dan kesiapan tim. Misalnya lebih direktif saat menghadapi krisis ataupun lebih delegatif pada tim yang sudah matang. Tuh. Selanjutnya ada analisis teori untuk strategi manajemen konflik. Di sini ada
4. Yang pertama itu ada kolaboratif, yaitu Telkom. Ini tuh membentuk tim lintas divisi untuk menyelesaikan masalah bersama dan juga mendorong inovasi. Yang kedua ada kompromi. Jadi dalam pengambilan keputusan strategis ini, manajemen itu sering mencari titik temu antara kepentingan unit bisnis yang berbeda. Yang ketiga ada menghindar, yaitu kadang itu digunakan pada isu-isu kecil yang tidak berdampak besar agar fokus tetap pada prioritas utama. Yang keempat ada dominan, di mana pada situasi tertentu, seperti saat menghadapi krisis ataupun perubahan mendesak, manajemen ini mengambil keputusan secara top-down. Ada solusi manajerial berbasis teori. Yang pertama yaitu penguatan kepemimpinan transformasional, di mana PT Telkom ini bisa melakukan pelatihan seluruh jajaran manajemen agar mampu menjadi agen perubahan dan menginspirasi tim. Lalu PT Telkom ini juga bisa meningkatkan komunikasi visi dan tujuan perusahaan secara rutin seluruh level ke organisasi. Yang kedua, PT Telkom ini bisa menerapkan manajemen konflik kolaboratif, di mana PT Telkom ini bisa menerapkan pengadaan forum lintas unit ataupun divisi untuk membahas dan juga menyelesaikan masalah bersama. Apalagi untuk masalah-masalah yang tidak hanya menyangkutkan dengan satu divisi itu. Yang ketiga ada optimalisasi reward system atau transaksional. PT Telkom ini bisa menyusun sistem penghargaan yang adil dan juga transparan untuk mendorong kinerja inovasi dan juga memberikan penghargaan khusus bagi tim yang berhasil menyelesaikan konflik secara kolaboratif. Yang keempat, ada penguatan budaya akhlak, di mana PT Telkom ini bisa menjadikan nilai-nilai akhlak sebagai indikator dalam penilaian kinerja dan juga promosi, serta melakukan audit budaya secara berkala untuk memastikan internalisasi nilai-nilai akhlak tadi. Yang kelima, ada adaptasi gaya kepemimpinan situasional. Seperti yang tadi sudah dibahas, gaya kepemimpinan situasional itu tidak tentu, bergantung kepada keadaan divisi ataupun masalah yang ada di saat itu. Adaptasi gaya kepemimpinan yang situasional ini mendorong manajer untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi dan juga kebutuhan tim, serta memberikan pelatihan kepemimpinan situasional agar manajemen ini lebih fleksibel dan juga responsif. Ada kesimpulan, jadi PT Telkom Indonesia ini telah membangun struktur organisasi yang adaptif dan juga menerapkan gaya kepemimpinan transformasional serta partisipatif yang sangat mendukung transformasi budaya kolaboratif. Nah, untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan, direksi dan manajemen perlu terus menanamkan budaya kolaborasi. Selain itu juga perlu untuk memperkuat manajemen konflik dan juga memperluas pelibatan karyawan dalam inovasi. Dengan strategi manajerial berbasis teori perilaku organisasi, Telkom ini akan selalu siap menghadapi tantangan dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri digital di Indonesia. Terima kasih.